Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Yang selalu sampai saya sampaikan, Anda mungkin sudah membaca beritanya, tapi kalau mau behind the scene-nya, mau tahu cerita di balik beritanya, silakan bergabung bersama saya Hersuluna Arif. Dan saya Agrita, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini dan tentunya dengan banyak berita yang menarik nih. Ya, iya, iya, iya. Saya kira perkembangannya ada dua hal yang menurut saya kalau kita tarik garis besarnya yang bahagia. Mhm. Satu, perkembangan di KPK dan Polda. Nah, sekarang begitu kita nyebutnya ya, di KPK dan Polda. Yang kedua, ini soal versi rebutan Pak Jokowi. Masih seperti itulah ya, yang mengaku merasa saling mengklaim merasa lebih dekat dengan Pak Jokowi gitu, terutama yang pernah diajak makan siang apa kan belakangan ini kelihatannya Ganjar dan Pak Prabowo saling klaim bahwa dia yang paling dekat dengan Presiden Joko Widodo dan simbolnya adalah yang diajak makan siang. Kemudian ada yang membanding-bandingkan lebih banyak makanannya mana yang disuguhkan, itu yang menjelaskan yang lebih dekat gitu ya. dan dan Puan juga menyatakan biasa aja, saya juga nonton bareng dengan Pak Joko Widodo juga, kata Puan, dan ini saya masuk nggak dianggap intens gitu. Tetapi yang menarik tentu saja adalah penjelasan dari istana dan Pak Joko Widodo ini yang berbeda gitu tentang apa sebenarnya mengapa itu bukan mengapa, apa yang terjadi sebenarnya dengan makan siang antara Pak Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Saya kira itu menarik ya Mbak, yang untuk kita bahas dan nanti atau ada usulan lain yang menurut Anda menarik kita bicarakan. Iya, yang belakangan ini menarik Mas Ersu dan masih diperbincangkan itu adalah soal pengungkapan adanya utang Hmm. dari Direktur Utama Injurni itu yang mengatakan bahwa mereka masih menanggung utang 4,6 triliun begitu dan kemudian meminta ada penanaman modal pemerintah itu sekitar 1,1 triliun lebih begitu. Dan kemudian ini masih terus bergulir karena memang ini jadi apa ya, terjadi perang buzzer juga Mas Hersu begitu, dan saya rasa ini masih akan terus berlangsung begitu ya. Dan kemudian yang mengherankan itu ada pernyataan dari Menparekraf yaitu Sandiaga Uno yang mengatakan dia heran bahwa itu terjadi kerugian. Kan memang dibalik dari hutang yang 4,6 triliun tersebut ternyata dari gelaran motor Superbike gitu itu rugi sekitar 100 miliar dan kemudian untuk MotoGP-nya sendiri itu ruginya mencapai 50 miliar gitu. Jadi kerugian keseluruhan itu ada 150 miliar. Sehingga yang World Superbike atau SB itu SBK itu akan direncanakan untuk ditiadakan begitu. Nah, ini masih banyak sekali apa yang kedepannya ini masalah ini masih akan terus berlangsung. Tapi rupanya orang-orang yang terlibat di dalamnya ini yang dulu euforia, terjadi euforia dan gegap gempita, ini sekarang mulai terheran-heran mengapa gelaran itu kok rugi, kok bahkan kata Sandiaga Uno ini mesti dikaji. Loh, dulu berarti seperti apa proposalnya begitu kan? Ini setelah terjadi kerugian, ini kemudian ini harus dikaji dan sebagainya. Padahal dulu sebelum itu berlangsung pun sudah diprediksi bahwa ini akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar kepada Indonesia dan kemudian juga kepada NTB khususnya begitu dan juga nama Indonesia secara internasional dan sebagainya. Tapi sekarang ternyata inilah yang terjadi begitu Mas Hersu. Ini perlu Ya, kita ya. diskusi. Dan yang juga ya kita tahu kan latar belakangnya pada waktu itu kan pada saat yang bersamaan juga sebenarnya ya hampir waktunya sama itu Formula E ya. Dan kita melihat Betul. perlakuan yang berbeda sekali kan antara apa yang terjadi di Ya. sirkuit Mandalika dengan Formula E. Kalau di Mandalika ini kan betul-betul disupport habis gitu ya di sana ya, semua BUMN dikerahkan begitu, dan Pak Jokowi juga waduh luar biasa mencoba sirkuit balapannya begitu ya. Tapi ngebut di sana gitu ya. Dan ini tapi ternyata kemudian menimbulkan waktu itu kita tahu banyak sekali persoalan ya, termasuk soal ganti ruginya apa dan sebagainya gitu-gitu yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Nah, yang dalam perkembangan terbaru ini Gubernur NTB yang juga marah sekali dengan rencana dihapuskannya WSBK-nya itu ya. Iya. Bilang kalau nggak injurnya nggak siap sanggup serahkan aja ke Pemprov NTB begitu ya. Ini saya kira latar belakang itu yang menjadi sangat menarik begitu, dan ya ini satu lagi membuktikan bahwa proyek-proyek
mercusuarnya dari Presiden Joko Widodo ini ya akhirnya dampaknya banyak merugikan negara karena itu tadi ya semangatnya beda sih ya, semangatnya itu untuk apa? Untuk menenggelamkan rivalitasnya dalam hal ini rivalnya dalam hal ini Anies, dan kemudian juga menunjukkan bahwa Indonesia itu punya proyek mercusuar. Ya, niatnya kalau orang nyebut nawaitunya udah nggak bagus gitu. Ya. Iya, iya, betul sekali Mas Irsu. Ini sekalian kita bahas saja ini soal Mandalika ini ya Mas Irsu. Jadi sebelumnya kan kalau kita melihat jejak digitalnya itu Sandiaga Uno mengatakan bahwa hasil dari gelaran tersebut gitu diperkirakan itu mendapatkan keuntungan sekitar 4,5 triliun, dan kemudian beberapa bulan sesudahnya ketika membahas lagi soal ini di lain kesempatan Sandiaga bahkan menambahkan bahwa ternyata itu memang betul-betul gelaran tersebut memang betul-betul purna begitu ya, sehingga keuntungannya itu lebih, bahkan dia menyebut angka itu 5,8 triliun. Jadi naik Ya. Apa ya, begitu. kalau lebih topnya lagi paripurna gitu ya mungkin. Nah, iya. Karena memang di gelaran itu memang kita dianggap sukses begitulah ya Mas Irsu. Dan kemudian dia juga belakangan kalau kemarin dalam sebuah acara Weekly with Sandiaga Uno begitu, memang itu acara yang digelar begitu secara rutin begitu oleh dia. Dia mengatakan bahwa ya ini ya perlu dikaji begitu kalau seandainya memang ada kejadian seperti ini. Bahkan dia mengatakan itu sebetulnya adalah skema bisnisnya adalah B2B, berarti bisnis to bisnis. Tetapi pihaknya dari Kemenparekraf itu juga ikut membayari di awalnya, dan kita juga tahu memang departemen itu kementerian itu kan memang betul-betul dikumpulkan saat itu ya dari semua banyak sekali. Jadi tidak hanya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kemenparekraf, hampir semua kementerian itu diberi diminta sumbangsihnya untuk gelaran tersebut begitu. Dan kemudian bahkan secara nominal misalnya dari Kementerian Keuangan gitu menggelontorkan dana dari APBN sebesar 2,45 triliun, dan kemudian dari Kementerian BUMN itu sekitar berapa ya, 3 triliun lebih, 3,6 atau 3,8 triliun begitu. Artinya itu kan memang besar sekali ya Mas Irsu. Tapi kalau kita melihat mimik muka dari siapa namanya ya, dirut dari Injurne, Pak Doni Oskaria kalau tidak salah ya. Doni Itu Oskaria ya. ya, Doni Oskaria di Komisi 6 kemarin, saya kembali memutar begitu ininya pernyataan dia, terlihat dia memang betul-betul tertekan, dalam kondisi tertekan. Dia mengatakan bahwa ini rugi, yang gelaran yang ini juga rugi sehingga jumlahnya sekian, bahkan kami berhutang untuk pembangunan infrastruktur tersebut, untuk pembangunan Mandalika itu sebesar 4,6 triliun yang kemudian dia bagi menjadi short term dan kemudian menjadi long term dari hutang-hutang tersebut begitu. Dan yang short term ini dia betul-betul butuh bantuan sehingga tidak bisa karena tidak bisa mengatasinya sendiri. Nah, kemudian belakangan timbul Mas Hersu kan banyak sekali pendapat begitu ya dari ekonom, dari para pengamat begitu, pengamat pariwisata. Kemarin kita sudah melihat pengamatan dari Ibu Mira P. Gunawan ya, ahli planologi dari ITB, yang dia mengatakan bahwa semua gelaran itu tidak ada naskah akademisnya dan sebagainya, sehingga menjadikan itu ya hanya mengejar keuntungan saja, tidak melihat dampaknya secara gradually begitu, secara berkelanjutan begitu. Dan kemudian dari sebelumnya itu pengkajiannya juga dia melihat dari setiap lokasi wisata yang super prioritas itu memang tidak disertai dengan naskah-naskah akademis gitu. Nah, ini dan dia juga menyebutkan Mandalika, apa yang terjadi di Mandalika juga demikian, dan dia sudah menduga bahwa saya yakin bahwa itu gelaran tersebut rugi, begitu merugi karena memang tujuannya sudah berbeda begitu. Nah, sekarang yang terjadi itu soal makam leluhur begitu, diungkit lagi bagaimana sirkuit tersebut sudah memindahkan makam leluhur, dan kemudian juga soal patung dari Pak Jokowi yang dibuat oleh seniman Inyoman Nuarta kalau tidak salah ya, patung perunggu yang kemudian menjadi simbol dari Mandalika itu. Sekarang kemudian itu di medsos begitu dikatakan sebagai ya itu simbol utang begitu ya, simbol utang 4,4 triliun. Karena jadi ironis begitu Mas Hersu, yang sesuatu yang tadinya kita memang ingin ini menjadi salah satu yang mengangkat nama Indonesia, tapi sekarang malah jadi suatu beban gitu, suatu beban, dan kemudian jadi saling lempar ini apa yang terjadi, dan tampaknya Ya. Erick Dan pun ini juga saya kira cermin dari proyek-proyek infrastruktur Pak di era Presiden Jokowi seperti ini gitu. cermin ya. Ya. Betul. Oke, saya kira ini masih akan terus menarik ya. Kita tunggu apakah kemudian Doni Oskaria ini akan kena sanksi gitu karena dia membuka aib
dari Ya, dari itu dikatakan kan Mas Hersu sama siapa ya, bupati atau gubernur yang mengatakan ya seharusnya itu tidak diungkap ke publik. Dan kemudian sekarang pihak panitia berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak Dorna begitu yang sebagai pemegang lisensi untuk gelaran ini kan supaya World Motor Superbike itu dihilangkan karena memang eh, tidak ada keuntungan malah merugi yang lebih yes. besar daripada MotoGP. Tapi rupanya dalam skema kerjasama biasanya itu dibundling Mas Hersu. Jadi Mhm. kalau seandainya kita mau MotoGP yang lebih menguntungkan biasanya investor lebih banyak masuk, maka kita harus juga diikuti dengan menggelar gelaran motor superbike tersebut Mhm. beberapa bulan sebelumnya. Nah ini apakah Indonesia bisa menegosiasikan itu hanya mengambil yang memang betul menguntungkan saja? Bahkan sebelumnya sebelum ini dibongkar sebelumnya memang sudah ada ini kan gelaran 5 tahun, paketnya 5 tahun. Jadi dari 2021 sampai 2026. Dan kemarin sebetulnya sudah ada pembicaraan akan ditambah 5 tahun lagi. Jadi sampai berarti 2031. Nah ini apakah kemudian pembicaraan tersebut kemudian tidak jadi atau bagaimana begitu? Oke, mari kita tinggalkan dulu ya, Mbak Agi. Tapi bukan berarti kita meninggalkan sepenuhnya, karena kita akan masih terus Mhm. pantau bagaimana perkembangan soal sirkuit Iya. Mandalika ini ya. Mhm, Saya mhm, kira kita pindah mhm. ke soal ini dulu ya. Saya sih usul kita bahas soal KPK ya, karena ini ada Oke. dua perkembangan yang menarik kan. Kita tahu pada hari Senin KPK itu menggelar Dewan Pengawas menggelar jumpa pers. Pada waktu itu ada Mhm, setidaknya saya mencatat ada 4 poin yang disampaikan oleh Dewan Pengawas kan. Satu mhm, berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Pak Firly Bahuri soal pemecatan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen mhm. Endar Priantoro. Yang kedua itu laporan terhadap pembocoran dokumen ya. Ya. Ya, pembocoran dokumen KPK yang dilakukan oleh Firly Bahuri yang dilaporkan oleh Brigjen Endar Priantoro dan 16 Mhm, orang lainnya. Kan begitu ya? mhm. Itu Betul. yang ketiga itu soal eh, komunikasi antara eh, Wakil Ketua KPK Pak Yohanes Tanak dengan Mhm, Kepala Biro Hukum Kementerian SDM yang juga PLH Dirjen Minerba ya mhm. Pak Idris Hite itu ya. Itu Mhm. dan keempat itu kemudian ada tambahan, ada temuan baru soal eh, pungli di tahanan KPK ya pada waktu itu ya. Dari empat tadi itu Firly lolos semua ya, soal Mhm. pemecatan Endar Priantoro, soal dia membocorkan dokumen, semua lolos karena tidak cukup bukti. Sementara pada Johannes Tanak itu dia pun cukup bukti dan dia akan dilanjutkan ke sidang kode etik gitu ya, karena dia Betul. terbukti berkomunikasi dengan Idris Ite ketika Mhm. dia tahu bahwa dia sedang berperkara karena dia hadir dalam Mhm. dalam gelar perkaranya itu. Dan yang keempat soal tadi soal 4 miliar tadi, soal pungli 4 miliar itu. Dan ini Mhm. saya kira ada beberapa soal yang mesti kita sorot. Satu soal Pak Firly Bahuri yang dinyatakan Mhm. tidak ada cukup bukti, sementara di Polda sehari kemudian Mhm. mengumumkan itu Kapoldanya itu menyatakan cukup bukti ya, ada unsur pidana, ada pembocoran. Sementara kalau soal yang tadi soal 4 miliar, pungli 4 miliar itu ini rebutan klaim. Nah, Mhm. Dewas menyatakan bahwa mereka yang menemukan itu karena itu tadinya kemudian dijelaskan oleh mantan penyidik KPK bahwa itu laporan dari penyidik gitu ya yang dilaporkan Mhm. kepada Dewan Pengawas. Kenapa sekarang kemudian diklaim bahwa itu temuan Dewan Pengawas? Saya kira itu topik yang kedua yang mesti kita bahas lagi. Mhm. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi bahkan saya tertarik membahas untuk yang ini Mas Hersu, adanya pungli di rutan itu ya, karena KPK ternyata memiliki rutan tidak hanya satu, tidak hanya di Gedung Merah Putih, tapi ada kalau tidak salah ada di 4 lokasi begitu. Dan kemudian saya lihat juga kemarin ada perbincangan di salah satu televisi nasional, itu ternyata menyetornya itu sekitar dari tahanan gitu ya, ada yang sudah diperiksa dan mereka mengaku menyetor sekitar 50 sampai 70 juta. Begitu untuk pungli tersebut untuk satu orang itu sampai 50 sampai 70 juta. Ada yang mengatakan bahwa ini kemungkinannya memang untuk fasilitas begitu ya, untuk fasilitas mereka supaya mendapatkan fasilitas ya seperti di rutan-rutan yang lain atau yang sudah menjadi napi begitu juga mendapatkan fasilitas itu dengan misalnya untuk kasur mereka membayar 1 juta per bulan misalnya untuk dan sebagainya untuk HP misalnya 3 juta atau 1,5 juta dan sebagainya ya untuk laptop dan sebagainya.
Tapi ada juga kemarin ada wawancara dengan Yudi Purnomo, yaitu mantan dari penyidik senior dari KPK. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar itu bukan itu, Mas Hersu. Jadi kemungkinan besar bahwa ini pungli ini adalah berkaitan dengan apa penghilangan barang bukti begitu, terus kemudian pengaturan dengan para saksi yang masih berada di luar yang belum ditahan dan sebagainya, sehingga ini akan memengaruhi penyidikan lebih lanjut begitu, karena kata dia bahwa sebetulnya KPK memiliki rutan ini sebetulnya adalah merupakan mandat kepada KPK supaya para yang tahanan itu tidak dititipkan di rutan-rutan yang lain. Kenapa? Karena yang mengawasi adalah KPK sendiri, mengawasi KPK sendiri, dan para pengawas ini, para penjaga ini sudah dididik memiliki integritas apa, dan itu yang berbeda begitu, sehingga mereka gajinya merit system, entah merit system yang seperti apa katanya, jadi sebenarnya sudah lebih lah daripada di tempat yang lain. Dan mereka mengetahui bahwa tahanan ini adalah istimewa, mereka bukan residivis misalnya pembunuhan atau apa, tapi mereka adalah para Mas Hersu, mereka adalah para tikus negara begitu kan, bisa dikatakan demikian. Dan di sini yang terjadi adalah kenapa mereka ditahan di tempat yang lebih steril seperti itu, supaya mereka tidak bisa menghilangkan barang bukti, mereka tidak bisa mengungkapkan mereka sudah ditanya apa saja, sudah disidik apa saja begitu. Dan kemudian target-target yang berikutnya, nama-nama yang sudah dia sebut itu siapa begitu, dan kemudian juga saksi-saksi yang masih di luar, terduga-terduga yang masih di luar itu yang ditarget itu siapa, supaya mereka betul-betul ada tembok yang memisahkan gitu. Tapi ternyata dengan adanya pungli ini diduga itu, apalagi ada rekening pihak ketiga yang ada di luar yang disetor secara tunai untuk pungli tersebut, itu maka diduga bahwa itu modusnya bukan seperti itu. Modusnya ini adalah soal perkara begitu, Mas Hersu. Nah, ini lebih berbahaya lagi kalau Ini seandainya itu bukan terjadi. sederhana seperti yang terjadi di LP ya, berkaitan Iya. dengan fasilitas gitu ya. Jadi ini Mhm. jauh lebih serius gitu ya. Dan Iya, saya kira, betul. kalau saya mungkin lebih tertarik pada pernyataan yang berbeda antara Ibu Mhm. Albertina Ho Mhm. dan Novel Baswedan gitu. Yang Mhm. Ibu Albertina Ho kan pada waktu jumpa pers kemarin menegaskan bahwa ini adalah temuan dewas gitu ya. Itu ya, bukan 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 laporan. Jadi sementara kata Novel Baswedan enggak, bukan itu laporan dari penyidik. Saya kok lebih percaya kepada Novel Baswedan ya dalam hal ini, bukan bukan soal Mhm. apa, ini make sense saja, common sense kita ya. Karena Mhm. kan Dewas ini memang tidak, ini kan tugasnya mengawasi dan dia hanya mendapatkan Betul. laporan, dia tidak punya tim Mhm. penyidik gitu ya, yang masalah-masalah seperti ini. Apa Mhm. iya kemudian Dewas itu yang udah sepuh-sepuh itu kemudian juga melakukan investigasi sendiri menemukan itu gitu, bukan dari laporan. Kalau kalau penyidik saya kira pasti mereka punya kan keterampilan semacam itu dan memang punya Mhm. tenaga semacam itu gitu ya. Mhm. Mereka Jadi tuh nggak punya ya, Mas Esu, mereka nggak nggak punya punya lah, itu Dewan ya. dia akan menggunakan, Mhm. kan waktu itu juga menyatakan bahwa wilayah kami itu adalah wilayah kode etik gitu ya, dan Mhm. soal ini kalau ada masalah pidananya itu kan langsung dilaporkan ke para aparat penegak hukum. Betul. Saya Mhm. tidak tahu maksudnya disebut aparat penegak hukum itu penyidik KPK sendiri atau Mhm. melibatkan kepolisian gitu Iya. ya. Ya kan, Mhm. karena dalam hal ini kan ini kan ironinya terjadi di KPK sendiri begitu. Nah, Mhm. ini tanya-tanya siapa yang ngibul di antara Ibu Albertina Ho, Dewan Pengawas ini, atau Novel Baswedan. Tetapi sejauh ini kan kredibilitas Novel Baswedan itu cukup terjaga ya selama ini. Ibu Betul. Albertina Ho juga sebenarnya selama ini juga dianggap seorang yang punya latar belakang sebagai hakim ya, beliau ini ya juga Mhm. Mhm. integritas. Tapi belakangan ini kan banyak suara-suara yang muncul dari para penyidik KPK yang menyebutkan bahwa mereka ini tumpul ke atas ini, para Betul. dewan pengawas Mhm. ini kan gitu. Ini Mhm. kasus ini pun lama sekali proses ini penyidikannya baru diumumkan sekarang begitu ya. Dan apalagi ini juga mereka juga baru dapat bonus juga kan, dewan pengawas Mhm. baru diperpanjang juga, ikut diperpanjang masa jabatannya Iya. 1 tahun begitu ya. Ini menurut saya nanti akan jadi temuan menarik siapa di antara mereka yang ngibul. Tapi di luar itu saya kira Mhm. ini juga soal serius bagaimana di dalam instansi pemerintah, di instansi Mhm. penegakan hukum sendiri seperti KPK yang selama ini diharapkan bisa jadi melakukan pemberantasan korupsi, ternyata ada korupsi juga di dalamnya gitu. Ya ini memang betul-betul titik nadir menurut saya, buat saya di KPK itu, Mbak Agi. Ya. Iya, ini KPK
ini bukan KPK kecolongan ya, tapi KPK membuat dirinya sendiri menjadi Ya. merosot begitu kepercayaan Nah, publik terhadap KPK. Terus kemudian orang juga saling saling mempertanyakan Mas Hersum soal integritas begitu, soal tanggung jawab. Terus kok dan yang belakangan kita melihatnya kok jadi nggak malu ya begitu kan. Sebelumnya ini ketika ada kasus sekarang Firly, sebelumnya ketika Ibu Lili Pintauli itu kemudian menerima gratifikasi dan tidak hanya sekali, terus kemudian dia juga bertemu dengan pihak yang berperkara dan sebagainya. Itu mandek-mandek saja begitu, hanya mendapatkan surat peringatan untuk yang bertemu dengan pihak berperkara, dan kemudian yang berikutnya ketika masuk ke Dewas itu soal dia mendapatkan gratifikasi untuk Mandalika, untuk MotoGP dia mendapatkan penginapan di resort, terus kemudian dan sebagainya, fasilitas di tribun, karcis menonton dan sebagainya begitu. Itu kemudian ya hilang begitu saja setelah dia ya, mengundurkan diri. Ini kan seharusnya tidak seperti itu, ya, begitu ya ya, ini Mas? Pak, sekarang kasus Pak Johannes Tanak yang terbukti dia Ya, betul. melakukan perbincangan dengan Kepala Biro Hukum dan Mhm, Direktur PLH Dirjen Minerba ya. Juga betul. ketika kasusnya penyelidikan terhadap korupsi dan tunjangan kinerja ya. Ya, Tukin, betul. Ya, Lukin itu juga sedang berlangsung dan sekarang sudah mulai sudah ditahan kan orang-orangnya dari Mhm, KPK. mhm, Itu juga mhm, saya kira pelanggaran serius. Kita tidak tahu apakah kasus ini nanti juga akan setelah sidang di kode etik, apakah ini kemudian dia hanya mengundurkan diri begitu saja dan kasusnya mhm, tidak berlanjut. Ini juga sangat menarik karena ini saya kira kaitannya mungkin ada dugaan bocoran juga kan di situ kalau memang ada soal percakapan semacam itu gitu ya. Apalagi iya. apalagi sekarang kita kaitkan dengan keputusan bukan keputusan ya, dari pernyataan Kapolda Metro Jaya Pak Karyoto itu yang menyatakan kemarin, dia menyatakan bahwa sudah ada unsur pidananya di situ gitu ya. Dan yang lebih menarik itu kan beliau juga menyatakan bahwa ya saya sedikit banyak tahu soal soal kebocoran dokumen ini. Saya kira bukan sedikit banyak, banyak tahu. Sedikitnya diberi dalam kurung gitu ya Mbak. Sedikit dalam kurung banyak tahu soal soal ini karena Pak Karyoto ini kan direktur deputi penindakan ya di KPK, dan Betul. dia ini orang yang disingkirkan Mhm, oleh Firly Bahuri bersama dengan mhm, Endar Priantoro. mhm, Cuman nasibnya berbeda ya mhm, Pak Karyoto itu dipromosikan ini jadi mhm, Kapolda Metro Jaya, ini nggak main-main, dan kemudian mhm, Brigjen Endar diminta untuk bertahan di KPK kan begitu. mhm, Dan kita tahu mengapa kemudian orang seperti Endar dan Pak Karyoto disingkirkan, ini kan berkaitan dengan penyelidikan Formula E. Mereka ini mhm. berada dalam barisan para penyelidik dan penyidik yang menolak untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka karena tidak cukup bukti. Itu kan sebenarnya yang terjadi. Iya, iya Mas Ersu. Ini aneh sekali. Jadi Pak Karyoto mengatakan seharusnya pihak Dewas dan kemudian pihak Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya itu sama. Jadi Hmm. seharusnya kalau seandainya barang buktinya ini kan sama kurang lebih, Iya, iya, yang iya, iya. diajukan ke Dewas maupun diajukan ke Polda Metro itu kurang lebih sama. Seharusnya sebagai penegak hukum itu akan memiliki pendapat yang sama. Tapi dalam hal ini kemudian itu mandek begitu ya di Dewas karena kemudian karena dinilai tidak melanggar etika, tidak melanggar kode etik begitu, apa soal pembocoran penyidikan KPK tersebut, penyelidikan KPK terhadap ESDM. Tapi kemudian kalau menurut Pak Karyoto itu pasti ada unsur pidananya karena salah satu buktinya yaitu dokumen yang seharusnya rahasia itu kini diketahui oleh publik. Yes. Jadi dokumen itu kan tercantum target-target operasi, Mas Hersu. Informasi rahasia tentang rencana-rencana target penyelidikan justru berada di tangan si target gitu kalau menurut Pak Karyoto. Kan ini artinya terjadi pembocoran di situ begitu. Ya, 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 ya. Makanya tidak heran Pak Karyoto bilang bahwa pasti ada yang bohong. Ya, Nah, ya. tentunya Pak Karyoto bukan di pihak yang bohong begitu kan dalam. Dan kita kan ingat ya, kita kalau flashback lagi kan waktu itu ramai karena itu kemudian dibocorkan kan bagaimana pemeriksaan pertama, bukan video, tadinya cuma Mhm, screenshot saja ya. Kemudian ada video di situ bagaimana dialog antara Pak Idris CIT ini dengan penyidik KPK yang menanyakan soal ada dokumen ini yang dia bilang bahwa ini mau ini kan jangan, kata dia gitu, karena itu katanya dia dapat dari Pak Menteri, ada menterinya dapatnya mhm, dari Pak Firly kan pada waktu itu disebut betul. seperti itu. Nah, menurut Ibu Albertina kemarin yang Mhm, menyatakan bahwa ya itu sorry, bukan bukan Ibu Albertina ya yang pada waktu itu ya yang mengumumkan, saya agak lupa, Pak
yang mengumumkan Bu Albertina. Bu Iya, Albertina ya, yang betul. dia menyatakan bahwa dokumen itu sudah dikonfrontasi dengan Pak Idris. Pak Idris mengubah pengakuannya yang menyatakan bahwa dia tidak mendapatkannya itu dari Pak Menteri. Menteri dan juga Pak Firly begitu ya. Tapi dia dapatnya dari seorang pengusaha yang namanya Pak Surya, kalau nggak salah begitu disebutnya ya. Tetapi Pak Surya kemudian ketika dikonfrontir, dia menyatakan dia bukan dari dia itu penyidikan. Nah kan itu yang harusnya mestinya dikejar loh. Kalau gitu dari siapa di antara mereka? Karena menurut versi Ibu Albertina itu belum, waktu itu beda dokumen yang disampaikan itu bukan dokumen yang laporan dari penyidik ke pimpinan KPK kan begitu kalau nggak salah kemarin yang dinyatakan dia. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu, dan itu dokumen tersebut kan terus kemudian dibawa dan difoto begitu. Jadi kalau seandainya di sini ada pengingkaran hal seperti itu kan itu bisa dikonfrontasikan lagi oleh Dewas. Yes, Itu betul. betul atau tidak begitu. Dan kemudian saya rasa pernyataan yang pertama dari seseorang yang dalam keadaan terpojok, tapi dia mengetahui bahwa ini masih bisa ditutupi dan dia berharap para penyidik yang ketika itu datang ke apartemennya dan menemukan berkas-berkas tersebut itu masih dalam koridor bahwa ya dia tidak akan membocorkan ini, tidak akan Dan bisa mengatakan dikendalikan lah ini, karena itu masih menyangkut bisa, pimpinan. ya masih bisa cincai lah begitu ya. Hmm. Jadi apa yang dia ungkapkan saat itu saya rasa itulah yang jujur begitu. Kalau yang Yes. berikutnya kan sudah lewat pemikiran, wah bagaimana ya gitu nanti sudah lewat olahan. Kalau yang pertama itu kan dia mengatakan apa adanya, apa yang dia dengar. Yes. Ya. Saya kira kita tunggu apa yang dilakukan. Ini kalau dari Pak Karyoto jelas menyatakan ada unsur pidana dan sekarang ini sudah naik ke penyelidikan kan. Yang kita belum tahu siapa yang jadi tersangkanya begitu ya. Tapi dalam kasus ini kan yang dilaporkan Pak Firly kan gitu ya. Betul. Dan kemudian kita juga tahu dari yang kemarin-kemarin diceritakan bahwa soal menteri saja apabila yang satu sudah ada barang bukti begitu ya, bukti-bukti yang cukup, kemudian yang satunya juga sudah ada itu dilaporkan kepada kepada Presiden Jokowi dan kemudian Presiden Jokowi memberikan tanda clue gitu apakah ini boleh diteruskan atau tidak gitu. Dalam hal ini saya rasa kalau Pak Firly sebagai Ketua KPK juga akan dilaporkan, tidak mungkin ujuk-ujuk dia Mas Hersu kemudian dipanggil, disidik apa dan sebagainya begitu. Jadi saya rasa ya kita menunggu saja ini bagaimana. Pak Presiden walaupun dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki wewenang atau apa dan sering mengatakan saya tidak tahu, tapi saya rasa seorang presiden pasti mengetahui semuanya. Ya, ini menariknya kan kita menduga kemarin bagaimanapun juga Pak Firly sudah diperpanjang masa jabatannya. Artinya ini kan ada semacam penugasan khusus gitu dari istana lah katakanlah begitu ya, karena kita tahu keputusan perpanjangan masa jabatan itu di Mahkamah Konstitusi ya, dikabulkan gugatannya. Tetapi kemudian seperti katakan Pak Mahfud, pemerintah kemudian memutuskan untuk memperpanjang berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi karena kata dia keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah inkrah gitu ya dan ya harus dilaksanakan. Dan kok yang menarik itu Pak Mahfud kemudian memutuskan bahwa ya harus yang diperpanjang itu ya pejabat definitif sekarang kan, itu yang kemarin kita jadi pertanyaannya, oh ini berarti juga ada urusannya dengan istana dong gitu ya. Nah, tapi kenapa kemudian Pak Karyoto tetap menyatakan itu ada kasusnya? Apakah kemudian ini yang dimaksud Pak Karyoto itu bukan Pak Firly? Saya kira menarik ya kita tunggu. Tapi jelas yang dilaporkan objek laporannya itu Pak Firly kan gitu ya. Betul. Dan kasus terhadap Pak Firly ini akhirnya mencuat lagi yang sudah lama-lama kan. Ya. Daftarnya panjang sekali. Dari yang Pak Firly memang ada yang kemudian diproses mendapatkan surat peringatan, juga ada yang memang tidak diproses, tidak tahu itu terus kemudian bagaimana nasibnya. Yang jelas soal pembocoran sendiri itu baik dari Bang Saud ya, Bang Saud Situmorang. Iya betul, kemudian dari novel, pokoknya dari yang pernah bekerja sama, itu memang mereka mengatakan bahwa kasus-kasus pembocoran seperti itu di era Pak Firly memang sering terjadi begitu. Yes, ketika beliau masih jadi deputi pendidikan ya waktu itu ya. Betul. Ya. Oke. Saya kira makin ngeri-ngeri sedap ini ya. Menarik ya. Ini kita mesti ingatkan bahwa kasus ini adalah kasus hukum tapi nuansa politiknya akan sangat kuat sekali ya. Betul. Nah, dan kemungkinan gitu ya. Kan begitu konstelasi politik berubah, ya konstruksi hukumnya juga bisa berubah kan gitu. Ya, betul. Ini berkejaran dengan waktu ya. Yes, oke. Mari kita pindah ke topik berikutnya yang soal Pak Jokowi makan makan siang dengan Pak Prabowo dan sebelumnya makan siang dengan Ganjar Pranowo, dan kata Mbak Puan juga, saya juga nonton bareng, kenapa nggak dibilang intens gitu ya. Oke, mari kita soroti. Kalau saya ingin fokus saja kepada soal makan siangnya dengan Pak Prabowo, soal ada perbedaan
penjelasan dari Pak Jokowi dengan penjelasan dari juru bicara istana, Pak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini yang menarik adalah Pak Jokowi kemarin di sebuah acara, kan ada acara apa ya, semacam peresmian smelter di NTB. Gresik. Ya, di Gresik. Terus kemudian ada acara juga Pak Jokowi ini intens sekali, hampir setiap hari ya. Kemudian ada acara di NTB juga begitu ya. Nah, itu kemudian ditanya oleh wartawan Mas Hersu, ya namanya wartawan ini kan ingin berita itu ada follow up story, follow up news begitu kan. Kemudian mengkonfirmasi apakah yang dikatakan kemarin oleh B. Mahmudin, yaitu Deputi Protokol Istana, itu apakah betul begitu. Jadi menanyakan bagaimana sih kronologi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, karena memang isu di luar ini masih tetap gencar. Ini karena berhubungan dengan Pak Jokowi ini sebenarnya kakinya ditaruh di mana? Apakah di Ganjar saja ataukah masih tetap dua kaki antara Ganjar dan Prabowo? Kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa kemarin karena memang Pak Prabowo ingin ketemu dan ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Ya, hari Minggu jangan dipikir saya tidur hari Minggu, dia mengatakan gitu. Jadi dalam hal ini kan memang Pak Jokowi mengkonfirmasi bahwa Pak Prabowo lah yang ingin ketemu dan ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada Pak Jokowi. Dan kemudian Pak Jokowi mengatakan, jadi saya terima sampai 3 kali dia mengatakan begitu, saya terima karena jamnya pas jam 1 ya, dia mengatakan demikian. Terus kemudian ketika ditanyakan apakah membicarakan soal politik dalam pertemuan tersebut, dia juga mengatakan ya utamanya soal politik, saya bicara apa adanya, dia mengatakan demikian. Jadi dalam hal ini konteksnya adalah sangat jelas, Pak Jokowi menjawab bahwa yang meminta bertemu itu adalah Pak Prabowo. Dan Jadi dia kira-kira masa cuman Ganjar aja yang diajak makan, saya nggak diajak makan gitu ya. kita pertemuannya begitu ya. Dan kemudian dia masih menambahkan seperti membela diri kalau saya melihat ya kesannya. Ya itu biasa, saya itu ketemu dengan para menteri di hari Senin sampai Jumat. Kemudian tapi juga di hari Sabtu dan Minggu biasa, hanya ada yang diunggah dan ada yang tidak diunggah. Jadi artinya ada pertemuan-pertemuan di hari Sabtu dan Minggu itu yang dipublikasikan, tapi ada juga yang tidak dipublikasikan. Dia menyebut nama Ganjar, menyebut nama Pak Luhut, menyebut nama Pak Erick Thohir begitu sebagai orang-orang yang sering bertemu dengannya gitu di luar hari kerja. Tapi kemudian kita langsung ingat Mas Hersu apa yang dikatakan oleh B. Mahmudin gitu kan. Ini kan hari Selasa kemarin Pak Jokowi mengkonfirmasi itu. Karena pada hari Seninnya itu jelas ketika B. Mahmudin itu dipertanyakan mengenai pertemuan hari Ahad sebelumnya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, begitu apakah itu karena tidak diberi tanggal ya oleh Pak Prabowo, jadi apakah itu foto lama atau foto baru, kan media ingin mengetahui itu. Jadi ketika ditanyakan gitu Pak Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden ini ya Pak B. Mahmudin ini, dia mengatakan itu makan siang kemarin. Jadi kemarin Bapak Presiden makan siang bersama Bapak Prabowo. Jadi Bapak Presiden kan memang tinggal di Istana Bogor. Nah, mengetahui Pak Prabowo sedang di Bogor juga, di Hambalang, Presiden mengajak makan siang. Jadi ini pernyataan dari Pak B. Mahmudin adalah bahwa memang Pak Prabowo ini kalau saya melihat jadwalnya Mas Hersu, itu dalam sehari bisa ke 3 sampai ke 4 tempat. Jadi dari pagi, siang, sore, malam ya, kalau melihat misalnya kita update ingin mengetahui berita tentang Pak Prabowo begitu ya, itu dia ada di lokasi yang berbeda-beda begitu. Jadi memang dia kalau tidak berada di luar negeri, di Indonesia pun dia terus berada di banyak tempat. Jadi di sini nuansanya kalau saya mengikuti berita dari Pak Prabowo begitu ya, nuansanya memang kebetulan Pak Prabowo ada di Hambalang, yaitu di Sentul ya, di Bogor, dan mengetahui hal itu kemudian Pak Jokowi mengajak untuk makan siang begitu. Itu kata B. Mahmudin. Ini sungguh berbeda dengan pernyataan dari Pak Jokowi tadi ketika ditanya wartawan begitu. Ini apa latar belakang di balik itu ya? Ya, kalau saya membayangkan secara visual itu, harusnya bukan Pak Jokowi duluan yang tahu Pak Prabowo di Hambalang Sentul. Kan posisi Hambalang itu tinggi sekali ya. Kalau lihat ke bawah itu bisa lihat istana. Oh, dilihat ada rombongan mobil Pak Prabowo, Pak Jokowi kemudian Pak Prabowo yang minta waktu ketemu, bukan kebalik. Masa Pak Jokowi lihat ke atas ini, lihat, itu ada dia. Ini bercanda saja, tapi membayangkan kita secara visual kan memang letaknya Hambalang itu lebih tinggi dari Istana Bogor gitu, dan Istana Bogor itu adanya kelihatan Mas Hersu, kota Bogor itu kelihatan ya, kalau kita ada di Hambalang, kelihatan kota Bogor ya, kelihatan banget gitu ya. dan itu tapi beda kabupaten kan, kalau Hambalang itu di Kabupaten Bogor ya. Ini di Kota Madia. Bogor, ya.
Tapi apapun ini tentu saja kalau lagi sama dengan kayak kasusnya Ibu Albertina Ho dengan apa dengan Novel Baswedan yang punya versi berbeda tentang temuan pungli 4 miliar itu. Nah, salah satu di antaranya pasti ada yang berbohong begitu ya. Dan kemudian sama juga dengan ini antara Pak Bayi Mahmudin dengan Pak Jokowi ini kok bisa beda begitu. Padahal kan sebenarnya orang seperti Pak Bayi Mahmudin ini biasanya ketika dia mau menyampaikan pernyataan pasti dapat briefing dulu. Ini yang harus disampaikan gitu. Kalau kita membayangkan di film-film di Hollywood gitu ya, kalau juru bicara Gedung Putih itu pasti ketika dia mau menyampaikan sesuatu dia harus di briefing dulu tuh, impact politiknya apa, target politiknya apa, seperti ini itulah kira-kira yang biasa yang terjadi ya Mbak Agi ya. Iya, jadi dia sebagai spokesperson begitu ya. Yes. Spokesperson dia tentu kalau seandainya pun dia tidak di briefing, saya rasa dia menceritakan apa adanya. Dia mendengar itu dan dia Jarang menceritakan apa prosesnya adanya seperti itu dia sangat jarang. Ya. iya, dia ngomong apa adanya karena tidak memikirkan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang kemudian ramai diperbincangkan. Oh, Pak Prabowo nih yang memang memang ingin Pak Jokowi yang memang ingin bertemu begitu kan karena Pak Prabowo. Jadi dan ini saya rasa juga ini Pak Prabowo ini juga sengaja ini mengunggah itu Oh karena pastilah ini enggak. sengaja dan untuk menimbulkan kesan begitu ya. Oh dia Kan lebih dekat lah dengan Pak. betul. Yes. Oke. Betul, memang ada tujuan di situ karena Pak Prabowo juga mengatakan bahwa Pak Jokowi berusaha mengatakan bahwa pertemuan itu biasa-biasa saja, bukan pertemuan yang penting gitu, itu pertemuan yang usual begitu. Sementara Pak Prabowo berusaha mengesankan bahwa dengan dia mengatakan bahwa ya itu pertemuan yang memberikan kesan dia begitu. Nah Ya. kesannya itu yang orang kemudian Dan narasinya berbeda loh. Kalau penjelasan dari sisi Pak Bayi Mahmudin tadi itu menunjukkan bahwa yang membutuhkan itu adalah Pak Jokowi, begitu ya. Buat bertemu dengan ini mungkin untuk ngimbangin supaya wah kok digoreng-goreng ya saya makan malam dengan Ganjar gitu ya. Kira-kira oke, kita mesti munculkan Pak. Mungkin begitu ya. Tapi kalau yang dari misalnya Pak Jokowi, oh Pak Prabowo yang butuh gitu Pak Prabowo yang kita ketemu dan kemudian setelah ketemu fotonya diunggah kan itu menimbulkan kesan itu dan kita tahu kan ini sebenarnya bagian dari permainan dari Pak Joko Widodo untuk meletakkan dua kakinya, mencoba meletakkan dua kakinya antara Ganjar Pranowo, antara PDIP dengan Pak Prabowo. Tapi kita kan semua dan publik juga semua paham bahwa kakinya udah mulai berat sebelah gitu ya. Iya, dan ini Mas Hersu kalau kita melihat timelinenya, ini juga diikuti dengan pernyataan dari kubu bukan dari kubu ya, dari lembaga survei Denny JA LSI begitu, yang katanya dia membuat survei dan kemudian mengatakan bahwa relawan dari Pak Jokowi itu lebih banyak lari kepada dan itu bukan Pak survei. Prabowo. Ya, Kita pastikan kita tahu preferensi dari Denny JA ya, ini kan. ya itu Jadi bukan artinya survei tapi itu adalah framing berita gitu ya. iya, betul. Itu framing publik begitu, framing opini begitu. Tapi kita tahu kalau ini di kalangan di medsos atau di kalangan buzzer, ini hal-hal semacam ini jadi sesuatu alat untuk war gitu ya, sosial war. Bahan gorengan lah ya. Bahan yang untuk digoreng begitu dan ini empuk banget bahannya begitu. Yes. Oke. Baik Pak Haji, ya kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini makin seru. Situasi main saling klaim-klaim gitu itu biasa di dalam politik ya. Jadi tolong please kalau setiap kali Anda membaca berita, Anda jangan berhenti untuk membaca berita. Cari tahu, setidaknya Anda mulai berpikir apa ya maksudnya berita itu gitu. Karena banyak sekali berita-berita yang sekarang ini di framing gitu untuk tujuan politik tertentu ya. Kita pasti pamit ya, bagi ya. Saya Harus Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi esok, semoga dalam keadaan sehat. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkat.